Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون المتقون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-ayat. Hadirin hamba Allah sidang Jumat yang berbahagia, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala. Dengan nikmatnya siang hari ini kita diperkenankan untuk bisa duduk, berkumpul, bersimpuh di tempat yang terbaik, memantaskan diri sebagai seorang hamba yang selalu diberikan rahmat Allah, memantaskan diri sebagai seorang hamba yang selalu memohon kepada Allah keselamatan dan kebahagiaan hidup, dan membuktikan kita sebagai hamba, menunjukkan bahwa kita seorang hamba yang menginginkan pertolongan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita yang kita laksanakan hari ini adalah bukti keimanan, ketaatan, kepatuhan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan dan semoga tercurah kepada junjungan alam yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, di antara sifat dan sikap yang mesti melekat di dalam diri kita untuk kita bahagia, selamat dan pantas disebut sebagai hamba Allah adalah rasa malu. Sebagaimana malu itu dalam hadis Rasul dikatakan bagian dari keimanan. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Dalam hadis yang lain Rasul juga menjelaskan al-haya' wal iman qurina jami'a. Keimanan dan malu itu dua hal yang harus bersamaan dan tidak bisa dipisahkan. Seorang yang memiliki iman pasti memiliki rasa malu. Ketika orang memiliki rasa malu, sungguh ia adalah orang yang beriman. Malu adalah sifat dan sikap dengan seseorang mencegah dari melakukan hal-hal yang buruk, menghalangi dirinya dari melakukan hal-hal yang tercela, sehingga tidak hanya menyelamatkan dirinya tapi juga menyelamatkan orang lain. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka seorang ketika memiliki rasa malu yang mendalam, tidak ada yang didapat, tidak ada yang diperoleh kecuali kebaikan yang sempurna. Hamba Allah yang berbahagia, suatu waktu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabatnya. Ketika itu Rasul menyuruh para sahabat
dengan sebuah ungkapan, istahyu minallah haqqal haya. Wahai kalian sahabatku, malulah kalian kepada Allah dengan rasa malu yang sungguh-sungguh. Kemudian para sahabat menjawab, qulna ya Rasulullah, inna nastahyi ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami malu. Kami punya rasa malu kepada Allah. Kami memiliki sikap malu kepada Allah ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, alhamdulillah, walakinnal istihya minallah haqqal haya. Tetapi yang dimaksud dengan malu yang sungguh-sungguh kepada Allah adalah antahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wa antahfadha al-batna wa ma hawa wal tadhkur al-mauta wal bila. Kata Rasulullah, yang dimaksud dengan malu kepada Allah dengan sungguh-sungguh malu adalah kau jaga, kau pelihara ar-ra'sa, kepalamu, wa ma wa'a, dan apa yang ada di sekitar kepala. Kita tahu dalam kepala kita ini ada mata yang berfungsi untuk melihat, ada telinga yang berfungsi untuk mendengar, ada lisan yang dengannya kita bisa bicara. Saudara hamba Allah, demikian juga dengan otak, di mana kita bisa berpikir, berinovasi sehingga hidup kita dinamis. Jadi ketika seorang mengatakan saya malu kepada Allah, sudahkah kita memperhatikan fungsi-fungsi tubuh ini dengan baik? Mata kita melihat hal yang baik, telinga kita mendengar hal-hal yang baik, kepala kita berpikir tentang yang baik, dan lisan kita gunakan untuk berbicara yang baik. Dan bukan sebaliknya, kita biarkan mata kita melihat yang haram, kita biarkan telinga kita mendengar hal yang haram, dan biarkan kepala ini liar untuk berpikir hal-hal yang buruk. Demikian lisan ini kita biarkan berbicara sesuatu yang buruk dan menyakitkan orang lain, yang berisi ghibah, fitnah, mencemarkan nama baik orang, dan hal-hal lainnya. Saudaraku hamba Allah, sementara kita tahu bahwa ada dua organ tubuh, di mana dua organ ini kita menyerap informasi, input data dan informasi dari dua indera ini. Pertama adalah pendengaran kita dan penglihatan kita. Mata kita tidak pernah berhenti bekerja sampai kita memejamkan mata dalam rangka tidur. Demikian telinga kita terus menginput data dan informasi. Barulah ketika kita tidur, berhentilah kita dari mendengar sesuatu yang buruk. Artinya ketika seorang terjaga, artinya ketika seorang berkegiatan dan beraktivitas, maka selama itulah mata kita terus menerima informasi, telinga kita mendengar informasi. Pertanyaannya, apakah seluruh yang kita lihat, yang kita dengar semuanya baik? Tentu tidak. Apakah semua yang kita lihat dan kita dengar bermanfaat buat kita? Tentu tidak. Tapi itulah secara terus-menerus kita terima apa yang kita lihat, kita dengar apa yang kita dengar, dan masuk ke dalam pikiran kita. Bercampurlah di dalam pikiran kita hal yang baik dan yang buruk. Sementara yang buruk pasti berbahaya dan tidak ada gunanya, dan yang baik pastinya akan memberikan kebaikan buat kita semuanya. Maka disinilah pentingnya kemampuan untuk furqan, membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kemampuan untuk mensensor, memfilter mana yang baik untuk kita lihat dan mana yang seharusnya kita tidak lihat, mana yang mesti kita dengar dan terus kita dengar, dan mana hal yang tidak perlu kita dengar. Nah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sementara tidak berhenti di situ saja, bahwa apa yang kita input dari penglihatan kita, pendengaran kita, itu tidak semuanya baik. Tambah lagi bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, apa yang kita fikirkan, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, akan ditanya seluruh
apa yang kita lakukan dengan mata kita, pendengaran kita, lisan kita, pikiran kita. Jadi saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka kalau Rasulullah menyuruh kita untuk banyak membaca Al-Quran, di antara fungsinya untuk mengalihkan kita membaca hal-hal yang buruk. Kalau kita disuruh oleh Allah untuk menjaga pandangan, itu untuk memastikan bahwa hanya yang baik yang kita lihat, sementara yang buruk kita tinggalkan dan kita abaikan. Sedikit dan banyaknya informasi buruk, bacaan yang buruk, pandangan yang buruk, suara yang buruk, itu akan berpengaruh kepada hati kita, kepada qalbu kita yang terus bolak-balik dan goncang. Maka ketika seorang akan mengakhiri sholatnya dengan Assalamualaikum, ada doa yang butuh kita munajatkan, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, Engkau yang membolak-balikkan hati. Allah tahu karena Allah pencipta. Allah Maha tahu karena Dialah yang menghendaki apa yang ada dalam diri kita, yaitu qalbu yang sering kali bolak-balik. Maka kepada Allah yang menguasai hidup kita, kita menginginkan ketetapan dan keteguhan di dalam bersikap dan bertindak agar qalbu ini dalam jalannya yang benar. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Jadi ketika seorang mengatakan saya malu kepada Allah, maka perhatikan apa yang Allah anugerahkan dari organ tubuh dalam kepala kita. Sudahkah kita menjaganya dengan baik? Sudahkah kita mengarahkannya dengan yang baik? Kemudian yang kedua kata Rasul, kalau kita mengatakan malu kepada Allah, antahfadha al-batna wa ma hawa. Kau perhatikan, kau jaga perutmu dan apa yang masuk ke dalam perutmu. Setiap hari kita tidak pernah berhenti untuk makan dan minum. Dalam meja makan kita atau dalam kita bekerja, pasti ada makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita. Maka Allah bertanya kepada kita untuk selanjutnya memberikan kita peringatan. Falyanzuril insan ila ta'amih. Hendaknya manusia memperhatikan tentang makanan yang ia konsumsi, minuman yang ia konsumsi. Karena makanan yang masuk ke dalam perut kita menjadi darah, darah menjadi daging, dan itulah yang kita gunakan di dalam mengisi hari-hari kita. Maka bisa bayangkan ketika yang masuk dalam tubuh kita sesuatu yang haram, dan yang haram itu menjadi darah, darah itu menjadi daging, maka yang haram inilah yang menggerakkan tubuh kita. Maka jangan salahkan ketika ada orang amarahnya begitu tinggi, nafsunya begitu besar untuk melakukan hal-hal yang buruk. Boleh jadi dia kurang memperhatikan apa yang ia konsumsi, yang ia masukkan ke dalam perutnya. Saudaraku hamba Allah, Rasul menggambarkan sebuah kisah di mana ada seorang Ash'asa wa adbar. Ada seorang melakukan perjalanan jauh dan sampai pada satu keadaan yang sulit di padang pasir yang luas. Ia butuh pertolongan, ia butuh perlindungan, ia butuh teman untuk menyelamatkannya. Tapi tak tampak satupun yang ia lihat dari manusia. Tidak ada sahabat yang menemaninya. Sehingga yang adalah dirinya dan penciptanya. Ketika itulah seorang menengadahkan tangan dan mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Allah, tolonglah saya, bantulah saya, selamatkanlah saya dari kondisi yang sulit ini. Kemudian Allah mengatakan, masyrabuka haram, mat'amuka haram, wa ghudhiya bil haram, wa malbasuka haram, fa anna yustajabulah. Makananmu haram, minumanmu haram, pakaianmu dibeli dari yang haram. Bagaimana doamu, permohonanmu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang haram bisa menyebabkan doa kita tertolak, doa kita tertahan sampai kita bertobat dan menyadari kesalahan kita untuk selanjutnya memperbaiki diri dengan melakukan amal yang baik. Maka Rasulullah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Apa yang kita lakukan hari ini adalah kebaikan.
duduk bersimpuh di tempat yang baik, di hari yang baik, dengan amalan yang baik, insya Allah akan memperbaiki kita, memantaskan diri kita sebagai hamba yang layak untuk mendapatkan kenikmatan yang terus menerus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah yang berbahagia. Dan yang ketiga, ketika seorang menyatakan malu dirinya kepada Allah dengan sebenarnya, wal tadhkur al maut wal bila, hendaknya seorang mengingat kematian dan kebinasaannya. Orang ketika mengingat kematian tidak dimaksudkan untuk membuat dirinya pesimis dalam hidup dan tidak bergairah, tapi justru sebaliknya, ketika orang mengingat kematian, maka ada satu kesadaran dan semangat yang kuat bagaimana persiapan menuju kematian, bertemu dengan kekasihnya dengan persiapan yang matang. Maka kata Rasulullah adalah orang yang cerdas, orang yang senantiasa mengingat kematian, sehingga pengingatan itu mendorong ia untuk mempersiapkan sesuatu yang terbaik untuk Al-Hayyul Qayyum, untuk Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri. Hamba Allah yang berbahagia adalah juga orang yang cerdas, yang berpikir tidak hanya untuk urusan hari ini, tapi dia akan berpikir bagaimana esok. Karena kehidupan seorang tidak selesai dengan kematian. Kalau seorang mengalami kematian, itu adalah satu terminal, satu keadaan yang akan menghantarkan kepada kehidupan berikutnya. Maka orang yang hebat, orang yang pinter, dia memiliki visioner ke depan, bahwa esok saya harus selamat, saya harus bahagia, saya harus sejahtera, saya harus mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menentukan waktunya dan yang sangat menentukan tempatnya adalah saat kita ada di dunia ini. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ketika seorang mengingat kematian, maka mengingat pula akan kebinasaan seluruh yang ada di dunia. Maka ketika orang mengalami kematian, seluruh kenikmatan dunia akan berhenti, segala fasilitas dunia akan berhenti, dan kenikmatan-kenikmatan yang selama dinikmati dunia saat itu juga akan memisahkan dirinya. Selanjutnya dia akan bertemu dengan Tuhannya, dia akan bertemu dengan kekasihnya, dia akan kembali kepada asal kejadiannya, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita adalah orang yang cerdas, yang pinter, yang visioner, yang tidak hanya berpikir hari ini, tapi bagaimana masa depan kita untuk hari yang bahagia, untuk kehidupan yang mulia, yaitu kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun al-muttaqun, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi ajma'in. Wa radallahu ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين الطاهرين في كل مكان وانصر إخواننا المجاهدين الطاهرين في غزة في فلسطين وفي سوريا وفي بلدان المسلمين عامة اللهم اجعل بلدتنا هذا إندونيسي بلدة طيبة تجري أحكامك وسنة رسولك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والأذى إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim Wadduha Wallayli idha saja Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Walal-akhiratu khairun laka minal ula وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.